Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi, salam Patunggilan. Senang sekali rasanya pada pagi hari ini saya kembali boleh menyapa panjenengan semuanya di pagi yang cerah, di pagi yang penuh dengan berkat Tuhan. Kiranya kita semua dalam keadaan baik, dalam kasih dan perlindungan Tuhan dimanapun kita berada. Secara pribadi saya juga mengucapkan terima kasih untuk doa-doa dan dukungan dari panjenengan semuanya, dan bersyukur dari hari ke hari kondisi saya pun juga boleh semakin membaik. Terima kasih untuk setiap doa dan dukungan dari seluruh warga jemaat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, pada pagi hari ini kita akan menggumuli satu tema, berdamai dengan Allah. Berdamai dengan Allah. Judul ini serasa memberikan kesan bahwa ada kalanya hubungan kita dengan Tuhan, ada kalanya, ada saatnya tidak baik-baik saja. Kapan itu? Kapan relasi kita tidak baik-baik saja dengan Tuhan? Biasanya saat terjadi pergumulan, kesulitan, ada hal-hal yang berat yang kita rasakan dan tidak kunjung selesai. Dan dalam situasi yang demikian, iman kita mulai bergejolak. Dan tidak jarang di antara kita menuduh Tuhan. Menuduh bahwa Tuhan tidak peduli kepada kita. Menuduh bahwa katanya Tuhan Maha Kasih, tetapi mana wujud kasih-Nya kepada kita dalam situasi yang sulit, berat, yang menekan ini. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih, sering kita merasa bahwa dalam situasi seperti ini Tuhan seperti tidak melakukan apa-apa. Apakah demikian? Apakah benar bahwa Tuhan tidak melakukan apa-apa bagi kita? Maka mari saya mengajak kita semua untuk membaca 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Mari kita baca 1 Korintus 10 ayat 13 yang demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, melalui ayat ini kita bersama-sama diingatkan bahwa ada kalanya kesulitan, persoalan, pergumulan, pencobaan hadir di dalam kehidupan kita dan Tuhan izinkan terjadi. Tetapi mari kita lihat bersama di bagian terakhir, ada frase yang cukup menarik untuk kita perhatikan. Di sana dikatakan, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Saat pencobaan hadir, datang dalam kehidupan kita, tetapi juga ada jalan keluar yang Tuhan berikan. Ada jalan keluar yang Tuhan berikan. Seperti ketika kita minum jamunya Pak Blangkon yang biasanya keliling di Manuan dan sekitarnya, sampai Sambiarum juga. Ketika kita nyuwun jamu pahitan, secara otomatis tanpa kita meminta, Pak Blangkon pasti akan memberikan penawarnya, yaitu jamu yang rasanya manis. Pasti tanpa kita meminta, beliau akan memberikannya kepada kita. Saat kita minum jamu pahitan, tentu kita tahu bahwa jamu pahitan ini meskipun nyedek rasanya, akan membuat tubuh kita menjadi bugar, menjadi sehat. Demikian juga dengan pergumulan, kesulitan yang kita alami dalam kehidupan kita terasa pahit. Tetapi biarlah kita mengimani bahwa semuanya dipakai oleh Tuhan untuk membentuk kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik, lebih kuat. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih,
Mungkin saat ini kita sedang mengalami kesulitan itu. Mungkin saat ini kita sedang mengalami pergumulan yang berat, bahkan sampai menuduh Tuhan, melalaikan janjinya, dan tidak berbuat apa-apa di dalam kehidupan kita. Maka sekarang mari kita datang kepada Tuhan, memohon ampun sebab kita sudah menuduh Tuhan yang bukan-bukan. Terkadang kita tidak percaya, kita ragu atas kuasanya, atas kasihnya. Mari kita datang dan memohon pengampunan dan berdamai dengan Tuhan. Dan mari kita kembali meneguhkan iman kita bahwa Tuhan itu peduli. Tuhan hadir. Saat kesulitan terjadi, Tuhan juga tidak tinggal diam. Bahkan jalan keluar telah Tuhan sediakan. Tapi sekarang balik lagi kepada kita. Saat jalan keluar itu sudah Tuhan sediakan, maukah kita berjalan di jalan keluar yang telah Tuhan sediakan itu? Nah, di sini juga kita seringkali bergumul, sebab seringkali jalan keluar yang Tuhan sediakan itu yang pertama. Kadang prosesnya panjang dan berliku-liku seperti bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir. Cukup waktunya lama, berliku-liku, tetapi pasti sampai di tempat yang Tuhan sediakan. Tempat yang berlimpah dengan susu dan madu, tanah Kanaan itu. Kadang butuh proses, jalannya panjang. Maukah kita melewatinya, berproses di dalamnya? Yang kedua, kadang juga membutuhkan pengorbanan. Jalan keluar yang Tuhan berikan itu seringkali butuh pengorbanan kita. Baik itu pengorbanan wujud kerendahan kita. Bagaimana kita juga mau benar-benar menjadi pribadi yang rela untuk mengampuni, ikhlas atas segala sesuatu yang telah terjadi. Butuh pengorbanan di dalamnya. Dan ketika kita menyatakan aku berdamai dengan Tuhan, seharusnya lah kita mau berjuang, kita mau berjalan di dalam tuntunannya. Meskipun prosesnya panjang, mungkin juga membutuhkan pengorbanan-pengorbanan di dalam diri kita. Jika kita berdamai, maka kita seharusnya lah juga mau berjalan bersama-sama dengan tuntunan Tuhan yang pasti akan menghantarkan kita tiba di satu titik kemenangan, kelegaan, kesukacitaan. Maka mari Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, selamat berdamai dengan Allah dan berjalan bersama dengannya. Percaya bahwa bersama dengan Tuhan Allah selalu ada jalan keluar. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh firman-Mu pada pagi hari ini boleh kembali meneguhkan iman kami bahwa di dalam kesulitan Tuhan juga telah menyediakan jalan keluar. Maka biarlah bersama dengan tuntunan Roh Kudus kami dimampukan untuk berdamai bersama-sama dengan Engkau. Tidak lagi menuduh Tuhan, tetapi percaya bahwa Tuhan sungguh peduli terhadap kami. Dan biarlah kami pun juga dimampukan untuk setia berjalan di dalam tuntunan Tuhan, sehingga menemukan jalan keluar yang terbaik dalam setiap pergumulan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hari ini dan juga hari-hari kami selanjutnya dalam terang tuntunan Tuhan, sehingga setiap hari kami boleh diberkati dan menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersama-sama. Haleluya. Amin. Demikian Ibu Bapak dan Saudara Sapa Pagi kita pada hari ini. Selamat beraktivitas,
Selamat berkarya, selamat berjalan dengan tuntunan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam Patunggilan.